Sultan emang beda guys. Yang lain ngantri minyak goreng, dia malah bikin minyak goreng sendiri di rumahnya. Ini kerambilnya pinten mbah? 70. Wow. Ki sewaring dik, dadi sewaring. Mantap. Dan ternyata masaknya pakai mantra. Hai guys, assalamualaikum. Hari ini kita mau main ke rumahnya Sultan. Yakin Sultan? Di rumah Sultan banyak bangkai televisi seperti ini guys. Buat apa ya? Oh, ternyata dia buat benteng, buat nahan tanah. Kalau yang lain mah pakai batu. Sultan pakai TV dong. Oke, sekarang kita mau ke dapurnya. Kita lihat proses pembuatan minyak dari kelapa. Let's go! Nah, ini adalah tempurung dari kelapa yang udah kita kupas. Kalau ini adalah kelapa yang sudah kita parut. Wow, banyak sekali ya. Ini satu karung full loh guys. Nah, setelah itu ampas kelapanya kita kasih air. Kita tuang dalam kain, kemudian kita peras. Dan jadilah santan ini. Ini kerambilnya pinten mbah? Ibu kayung 70. Masya Allah. Nah, ini dia udah jadi santannya. Dan kita mau pasang wajannya dulu ya guys. Ini kita pakai wajan yang super besar. Kita tuang santannya ke dalam wajan. Karena tungkunya masih mati, kita mau nyalain tungkunya dulu ya guys. Proses pembuatan minyak dari kelapa membutuhkan waktu sekitar 5 jam sehingga banyak kayu yang kita butuhkan. Tapi ini kayu berasal dari kebun sendiri ya guys. Butuh keterampilan dan kesabaran untuk menyalakan api dengan kayu dalam tungku seperti ini. Harus benar-benar sabar, telaten, dan tenang sebelum api benar-benar jadi dan besar sehingga bisa untuk memanaskan santan yang ada di atas wajan. Apinya sudah jadi. Ayo kita lanjutkan proses pembuatannya. Tuangkan kembali santan ke dalam wajan hingga wajan hampir penuh. Panaskan santan sembari diaduk-aduk sesekali supaya santan yang ada di dasar wajan tidak menggumpal dan tidak gosong. Jadi ada mantranya guys. Masyarakat setempat mempunyai kebiasaan unik dalam mengolah minyak kelapa ini. Saat mengaduk santan seperti ini, mereka menceritakan suatu kisah kepada anak-anak yang melihat proses pembuatannya, dan anak-anak pun mendengarkan dengan saksama sehingga proses pembuatan minyak kelapa ini menjadi tenang dan tidak terganggu oleh kegaduhan anak-anak. Konon pada zaman dahulu pernah terjadi kegagalan pembentukan minyak dari santan ini karena terganggu oleh suara anak-anak yang sedang bermain dan membuat kegaduhan di sekitar tempat pembuatan minyak kelapa ini. Warga yang sedang membuat minyak kelapa ini pun menjadi marah dan tidak tenang. Akibatnya, santan yang diolah pun tidak terbentuk menjadi minyak. Dari kejadian tersebut, warga mempunyai inisiatif jika ada anak-anak yang berada di sekitar lokasi pembuatan minyak dan sedang menyaksikan pembuatan minyak kelapa ini, maka dikumpulkan dan didengarkan dengan cerita-cerita yang mereka karang sendiri. Ingin dengar seperti apa ceritanya? Wong Bukares kebanjiran. Wong Bukares kebanjiran. Kita luntang akeh lengane, akeh sarane.
karet, disembelih gemblobok, kebanjiran gemuntang, gemblobok gemuntang, wong bogares. Dongeng yang diceritakan itu hanyalah fiktif karya orang-orang zaman dahulu, bukan merupakan ujaran kebencian ataupun sumpah kepada pihak-pihak tertentu, karena tujuannya adalah untuk menarik perhatian anak-anak supaya anak-anak diam dan tidak membuat kekacauan maupun kegaduhan ketika membuat minyak dari kelapa ini. Santan yang terus dipanaskan akan mendidih dan terbentuk gelembung-gelembung seperti ini, dan orang-orang zaman dahulu menyebutnya sebagai mata ula atau mata ular karena bentuknya bulat. Ngomong-ngomong, api harus dipastikan terus menyala, dan apabila api padam harus segera dinyalakan kembali. Warga setempat mempunyai cara yang unik untuk menyalakan api kembali dengan menggunakan alat tradisional yang terbuat dari kayu maupun bambu yang berbentuk silinder dan bolong di tengahnya, kemudian digunakan dengan cara ditiup dan diarahkan dekat dengan tungku sampai api menyala. Pemanasan terus berlangsung hingga santan berubah menjadi minyak, membutuhkan waktu sekitar 5 jam. Inilah hasilnya minyak kelapa yang sudah terbentuk, dan ini adalah ampasnya yang disebut sebagai blendo. Selanjutnya, minyak kelapa dan blendo akan digunakan untuk membuat dodol. Saksikan di next episode ya. Terima kasih yang udah menyaksikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe buat kalian yang belum subscribe. Thank you so much for watching and see you on my next video.